A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, mari di pagi ini kita senantiasa memvibrasikan energi di pagi hari ini dengan energi-energi berlian. Salat dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah pada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, serta ya insan-insan pengamal ilmu magnet rezeki serta komunitas magnet rezeki Barsela ya dimanapun berada dan sambil melaksanakan aktivitas apapun, semoga senantiasa Allah curahkan rahmat keberkahan serta sakinah ke dalam keluarga kita, serta menjadikan orang-orang yang terdekat kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pagi ini dengan senantiasa kita untuk memvibrasikan energi-energi berlian kita di pagi hari ini. Supaya apa? Supaya energi berlian itu terus mengalir dalam setiap kehidupan kita, mulai dari pagi hingga pagi kembali. Baik, sebelum kita melanjutkan ya zikir al-ma'surat di pagi hari ini dalam upaya untuk memvibrasikan energi berlian, mari kita sama-sama untuk mempelajari ya, sama-sama kita belajar ya, sama-sama kita membacakan satu dua hadis dan satu dua ayat Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk mencari strong way bagi kita semuanya supaya kita lebih banyak lagi berkarya serta untuk mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini mari sama-sama kita menyimak ya atau mentadaburi dalam sebuah hadis ya, hadis Riyadhus Shalihin di bab yang pertama ya tentang ya niat ya, tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, ini memang ada riwayat kan panjang ininya, diawali dari sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma jara ilaih. Yang artinya kurang lebih Rasulullah SAW bersabda, segala perbuatan tergantung pada niatnya. Ya, segala perbuatan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan pahala apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah ke Madinah untuk ya mencari ridha Allah dan Rasulnya, ya. Barang siapa yang berhijrah untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, barang siapa berhijrah untuk mencari harta dunia atau untuk seorang perempuan yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya untuk itu. Ya, artinya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, semoga satu hadis tadi menjadi suatu strong way yang sangat kuat bagi kita semuanya ya, di mana urgensi niat itu menjadi sesuatu landasan awal ya. Bukankah ketika kita niat mencari ridha Allah dan Rasulnya, ya pasti Allah akan memberikan pahala yang berlimpah ruah kepada kita semuanya. Tapi ketika tidak kita niatkan untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya, ya hanya untuk ya mungkin kalaupun hijrah itu atau menikahi seseorang hanya untuk mencari
dunia yang sifatnya dunia, ya maka tidak akan ada ya balasan atau tidak akan ada balasan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan bisa jadi kegiatannya sama tapi beda niat, beda hasil ya. Beda niatnya, beda hasilnya. Contoh misalkan kita melakukan suatu kegiatan ya, bekerja di kantor misalkan, atau kita bekerja menanam sesuatu, bercocok tanam, bekerja jasa ya. Ketika semuanya kita niatkan untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya, tentu harus diawali dengan niat yang ikhlas ya. Pasti hasilnya juga dapat, keberkahannya juga dapat, pahalanya juga pasti dapat. Karena yang kita lakukan adalah untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya. Tapi ketika yang kita cari ya, aku bekerja ya, bercocok tanam ya, menanam A, B, C, dan D. Yang penting bisa aku menutupi kehidupan keluarga atau bisa untuk makan aku hari ini. Maka ya hasilnya pun nggak jauh-jauh dari situ. Tapi ketika meskipun kita mencari ya atau jualan es keliling, tapi kita niatkan ya Allah dengan wasilah usaha ini, dengan wasilah dagang ini, aku hanya berharap padamu ya Allah. Ya, masalah hasil aku serahkan padamu ya Allah. Ini dahsyat banget ini. Pasti bukan hanya mendapatkan uang, bukan hanya mendapatkan hasil untuk mencukupi kebutuhannya, tapi sekaligus Allah membukakan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Pasti Allah akan memberikan ya petunjuk untuk memulai suatu usaha-usaha yang lebih dahsyat lagi. Nah, ini terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika semuanya kita niatkan yang sangat kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang di lain kesempatan ada yang bertanya, ada yang istilahnya diskusi. Ya, Pak Nas, ya. Saya sudah niat kuat nih. Saya sudah niat kuat untuk ya pergi umroh, ya kan? Atau pergi ke suatu tempat. Tapi kenapa ya sampai sekarang kok belum Allah ijabah? Nah, kenapa ya kok sampai sekarang belum Allah panggil? Nah, ini juga perlu menjadi perhatian bagi kita. Karena niat itu ya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kekuatan niat kita? Atau jangan-jangan kita masih niat, ya masih niat gitu. Pernahkah nggak kita tuliskan? Karena niat nih, ya dari guru-guru saya, dari guru-guru kita diajarkan niat itu dituliskan. Nah, kuatkan dalam hati kita, niatkan dalam hati kita, kuatkan dalam hati kita, kemudian ikrarkan dalam lisan kita, ya dalam munajat kita di sepertiga malam, serta gerakkan dengan badan kita. Jadi niat dalam hati saja, dalam pikiran saja tidak cukup. Harus kuatkan dalam hati kita, kemudian ikrarkan dalam lisan kita, ya di sepertiga malam, kemudian gerakkan dengan badan kita. Nah, kalau contoh case, ya kasus pada orang yang mau pergi haji atau umroh, ya sudah niat kuat, kok belum cukup-cukup dananya, kok belum cukup-cukup proses untuk keberangkatannya. Makanya harus dilakukan. Kuatkan niat dalam hati. Ya, tuliskan kapan mau berangkat. Kemudian ucapkan dalam lisan kita, meskipun tidak keras di sepertiga malam. Langkah selanjutnya apa? Gerakkan badan kita dengan cara apa? Ya, mengurus dulu paspornya. Ya, nggak mungkin Allah itu panggil ujuk-ujuk besok berangkat, sedangkan kita nggak punya paspor. Karena memang ya sunatullah mengunjungi atau keluar ke negara lain kita butuh paspor. Kemudian urus visa. Ya memang apalagi sekarang visa bisa cukup untuk satu ya 1 tahun. Ini menjadi ya proses untuk menggerakkan badan kita. Kemudian yang ketiga, mulailah menabung. Nah, menabung di sini tidak mesti harus langsung ya jutaan. Mungkin 1.000 setiap hari yang kita sisihkan dari hasil keringat kita itu adalah cara daripada kita mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Liwajhillah. Cara untuk mencari muka. Jangan malah kita tebar sana sini
berangkatkan aku, atau posting di media sosial ya. Eh, ya Allah berangkatkan aku ya menuju ke Baitullah ya, sampai postingannya di dalam media sosial. Tapi kita tidak punya langkah real ya, menabung walaupun itu hanya 1.000 ya. Nah, terkait dengan bagaimana cara cerdas kita menabung, insya Allah di lain kesempatan atau mungkin lusa kita bahas ya, bagaimana kita supaya bisa menabung dengan penuh keajaiban. Ini besok insya Allah akan kita bahas. Tapi yang paling penting, coba kita tabung ya, meskipun itu hanya 1.000, itu bagian daripada upaya kita untuk mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika progresnya ada, ya mungkin 1.000, 2.000, 3.000, ya terlalu mudah bagi Allah untuk membukakan jalan keluar, membukakan keajaiban dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kuatkan niat dalam hati kita ya, dengan cara menuliskan kapan mau berangkat ya, kapan kita niatkan, kemudian ikrarkan dalam lisan kita di sepertiga malam, dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya, kuatkan juga ya, atau gerakkan dengan badan kita, yaitu dengan cara apa, mengurus paspor ya, mengurus visa ya, atau ya membantu proses keberangkatan orang lain yang melakukan ibadah haji maupun umroh. Nah, ini ada salah satu contoh nih, ya itu bagi yang mungkin pernah umroh ini kan, ya ada satu produk nih ya, produk Today. Mungkin bagi yang pernah, ya saya tidak blurkan. Nah, ini ada satu ya produk, ini bagian daripada LOP kita, ya daripada LOP kita. Ya Allah, dengan memakan roti ini menjadi kita senantiasa teringat akan perjalanan umroh ataupun haji. Nah, bagi yang belum berhaji ataupun umroh, ya Bismillah, niatkan saja. Insya Allah dengan makan atau melihat saja, insya Allah ini menjadi suatu LOP. Ya Allah, sambil mungkin menikmati sedikit demi sedikit, ya Allah, panggil aku ya Allah ke Baitullah dengan caramu ya Allah, dengan fasilitas terbaik darimu ya Allah, bersama orang-orang terbaikmu ya Allah. Terserah ya Allah, caranya gimana. Yang penting aku bisa berangkat. Tapi ingat, ya syaratnya tadi harus penuhi. Niatnya harus kuat dengan 3 hal tadi. Kuatkan niat dalam hati kita, ikrarkan dalam lisan, gerakkan dengan ya badan kita. Ya, ya semoga eh, ini menjadi suatu strong way bagi kita, karena memang niat ini menjadi suatu niat yang sangat luar biasa. Apapun yang kita niatkan, insya Allah itu akan hasilnya tergantung apa yang kita niatkan. Kalau kita niatkan semata-mata untuk mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah ridho ya kepada kita. Maka sangat mudah bagi Allah untuk ya memberikan jalan terbaik untuk kita. Tapi ketika niatnya hanya untuk mencari harta dunia, maka ya mungkin bisa jadi Allah membiarkan saja, ya udah silahkan dengan kesibukan masing-masing, ya gitu. Baik ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga ya 1-2 hadis tadi menjadi penguat bagi kita semuanya. Innamal a'malu binniyat. Apapun amal perbuatan kita itu semuanya tergantung niat kita, ya. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita, ya setelah kita mengetahui hadis tersebut, maka semuanya harus nantiasa kita niatkan hanya untuk mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan pernah lagi niatnya untuk mencari muka di hadapan manusia. Kenapa? Ketika kita mencari muka di hadapan manusia, pasti ya, tunggu saatnya kekecewaan, pasti akan kecewa. Tapi ketika kita mencari muka ya, niat kita mencari muka di hadapan Allah dan untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah, maka terlalu mudah bagi Allah untuk membahagiakan kita, dan pasti dengan cara-cara terbaik darinya. Ya, bagi mungkin teman-teman yang akan berangkat haji atau umroh, semoga yuk niatkan niat yang sangat kuat, bukan hanya sekedar ya Allah aku udah niat saja, tapi kuatkan niat dalam hati kita,
ikrarkan dalam lisan kita, serta gerakkan dengan badan kita. Baik ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang membersamai, menyimak serta ya mungkin memutar ulang video kali ini, semoga Allah panggil ya menjadi orang hamba-hamba Allah yang panggil untuk memenuhi panggilan ke Baitullah ya. Semoga siapapun kita, Allah mudahkan perjalanan kita menuju haji dan umrah ke Baitullah ya, insya Allah dengan cara-cara terbaik, di waktu terbaik, dan bersama orang-orang terbaik. Nah, ketika kita niatkan bukan hanya sekedar ya Allah berangkat saja, tapi niatkan senantiasa berangkatkan dengan cara terbaik, di waktu terbaik, dengan fasilitas terbaik dari Allah, dan bersama orang-orang terbaik ya. Sampai jumpa kita di Baitullah ya, insya Allah ya, sama-sama kita kuatkan niat-niat kita. Baik, kita awali zikir al-maksurat di pagi hari ini ya, dengan senantiasa kita mengirimkan atau mentautkan zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Ya, kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi ini untuk orang-orang terdekat kita ya, istri kita, suami kita, anak-anak kita, adik-adik kita, mungkin abang-abang kita, paman kita, tetangga kita, ya semoga senantiasa semuanya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan kebaikan demi kebaikan. Ya, mengajarkan ya 1-2 huruf ya. Mungkin 1-2 ayat ya. Semoga juga mengalir pahalanya kepada guru di atasnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Juga tak lupa kita tautkan zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk pemimpin-pemimpin kita. Ya, mulai dari pemimpin kantor kita, pemimpin desa kita, ya, pemimpin kabupaten kita, pemimpin ya negara. Semoga mereka diberikan kesehatan yang prima serta luar biasa, serta diberikan ya, kemudahan demi kemudahan dalam mengurusi negeri ini, sehingga mereka mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga siapapun yang kemarin ikut kontestasi politik ya, semoga ya siapapun yang terpilih nantinya akan menjadi orang-orang yang senantiasa amanah, yang diidamkan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Juga yang belum terpilih itu adalah yang terbaik ya. Yang belum terpilih itu pasti yang terbaik. Ya, insya Allah itu merupakan suatu sarana cara Allah untuk ya menghindarkan ya dari berbagai macam fitnah-fitnah lain atau fitnah dunia. Kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk saudara-saudara kita yang mungkin masih diberikan ujian ketidakmudahan. Semoga Allah berikan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali zikir al-maksurat di pagi hari ini dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين